typing makanya ke bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Seru nih belajar. Ya. Kalau perasaannya bagaimana? Suka, bahagia, atau lebih dalam? Kalau sekarang lagi ada sedih. Banyak sekali tugas dikasih sama gurunya kak. Itu deh apa terus kalian saja sedikit yang tahu maksudnya saya sudah buat ya sekarang kita sudah sampai di pertemuan ketiga evaluasi peserta selama beberapa minggu. Nah, terkait jadwal yang kita buat sebelumnya tentang jam tidur dan aktivitasnya kita bagaimana? Apakah sudah ada perubahan atau ada kendala selama kita jalankan? Kalau soal jadwal tidur, jujur Kak masih ada beberapa hari yang susah sekali untuk tidur tepat waktu. Kadang ada tugas dari guru yang masih harus diselesaikan atau malah kebablasan karena HP. Ya, saya paham. Tugas sekolah itu memang kadang-kadang bisa kesulitan, apalagi kalau lebih banyak tugas yang harus bekerja. Tapi yang penting kita sudah sadar dan makin berusaha. Selain itu, ada lagi nggak yang bikin kita susah untuk ikuti jadwal tidur sama bangun? Selain tugas, emang sih kak, kalau sudah buka HP sebelum tidur, rasanya tidak mau berhenti. Mau terus kak scroll sosmed, lihat postingan atau cek yang lain, jadi itu nih susah kak tidur kak. Ya tantangannya itu juga apalagi sekarang sudah serba digital kok, jadi HP itu kayak nggak pernah lepas dari tangan. Nah coba sekarang coba nanti deh kita pikir cara-cara yang bisa buat kita itu lebih fokus ke tidur sebelum main HP, misalnya dengan kita tentukan waktunya khusus buat HP, mungkin kita matikan notifikasi biar nggak tergoda sama HP. Ya. Kalau soal bangun pagi bagaimana? Kita rasa ada kemajuan nggak soal bangun di waktu? Bisa kita sering bisa kita ceritakan ada hal-hal tertentu yang bisa kita bangun sesuai waktu yang kita tentukan. Alhamdulillah beberapa hari belakangan ini saya bisa bangun tepat waktu kak. Bahkan ada 3 hari berturut-turut yang saya berhasil bangun pagi sesuai jadwal. Itu rasanya kayak pencapaian terbesar buat saya yang biasanya saya suka telat tapi sekarang lebih disiplin. Kan itu deh 3 hari berturut-turut itu pencapaian yang luar biasa nih. Apalagi kalau biasanya kita itu disebutkan juga itu terbukti kalau kita itu sudah mau mengatur kita lebih baik. Gimana rasanya bisa bangun tepat waktu? Ada perubahan di kegiatan ini? Rasanya itu beda sekali kak. Kalau bisa bangun pagi saya jadi lebih semangat untuk melihat hari. Tugas sekolahku juga lebih teratur sama tidak terlalu numpuk. Bahkan saya merasa kayak lebih senang. Senang sekali dengan kita sudah coba itu. Kadang hal kecil itu kayak ini bisa ngaruh sekali. Bisa tidur lebih awal dan bangun lebih pagi kan cuma soal tidur tapi juga soal disiplin diri dan nilai. Jadi
saya merasa lebih terorganisir dan tidak merasa kejar-kejar lagi dengan waktu. Ya, jadi sudah cukup jelas nih toh, dek, semua usaha yang kita lakukan itu memang butuh waktu, tapi kita sudah mau menunjukkan hasil yang nyata. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga konsistensitas, meskipun kadang ada tantangan di depan. Kalau nanti di minggu depan kita merasa ada kendala lagi, jangan terlalu berkesan saya. Kalau kamu kita bisa diskusi dan cara lagi dan atasi masalah yang muncul. Ini perjalanan panjang, jadi jangan takut untuk minta. Terima kasih Kak. Saya jadi merasa lebih percaya diri dan tidak merasa sendirian. Jadi tahu kalau ada orang yang siap dukung saya. Ya, sama-sama deh. Tujuannya kan memang itu supaya kita tidak merasa sendirian dan kita bisa jalan semua ini bersama-sama. Jangan kira terus berusaha dan terus berprogres. Senang sekali kalau kita ini mau berprogres dan sudah kita tunjukkan kita yang luar biasa. Perubahan itu memang tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan terus berusaha pasti kita itu bakal makin lebih membaik. Terus kita jaga semangat dan kalau ada kendala kakak siap bantu. Iya Kak. Terima kasih banyak untuk dukungan dan arahan yang Kakak kasih. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi minggu depan. Ya, semangat terus. Kita sudah sampai di pertemuan terakhir. Bagaimana perasaannya sekarang setelah kita jalani beberapa sesi konseling di beberapa minggu ini? Alhamdulillah Kak, saya merasa lebih baik dan lebih bisa mengatur waktu lebih baik. Tapi kadang masih kesulitan Kak untuk tidur lebih awal, jadi masih suka telat bangun dan akhirnya terlambat ke sekolah. Terima kasih ya. Saya senang bisa dengar bahwa ada perubahan positif. Memang kebiasaan itu bisa memakan waktu, apalagi kalau sudah terbiasa benar yang sekarang sebagai bagian dari evaluasi terakhir, saya mau kasih lembar kertas kepuasan selama sesi konseling ini. Nah, ini itu untuk membantu kita seberapa efektif konseling yang telah kita jalani dan juga memberikan masukan yang bisa bantu saya dalam sesi konseling yang datang. Baik Kak, saya siap untuk Jadi di lembar itu ada beberapa pertanyaan tentang kepuasan terhadap konseling ini, mulai dari kenyamanan kita selama sesi konseling sampai bagaimana penjelasan dan arahan yang diberikan. Tidak perlu bersifat tidak perlu khawatir, ini tuh bersifat pribadi, jadi jawab saja dengan jujur. baik Pak. Sudah nih saya singkat. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita lihat progres yang sudah kita capai. Apakah kita rasa ada perubahan besar sejak sesi coaching pertama dibanding setelah kita datang ke sekolah? Iya Kak, saya mulai coba untuk tidur lebih awal dan mengatur waktu begadang saya Kak. Walaupun kadang masih kesulitan, saya mulai merasa lebih segar di pagi hari dan bisa bangun dengan waktu. Nah, itu sangat bagus. Kita sudah mulai bukan cara untuk mengatur tidur dan belajar hal. Ingat, perubahan seperti itu memang butuh waktu dan yang penting itu adalah kita konsisten
Iya, coba kita disiplin, kalau ada masalah kita bisa mulai cari solusi seperti mengatur jadwal yang lebih realistis biar tidak bebannya terlalu Nah, saya juga bakal coba buat jadwal tidur yang lebih teratur supaya tidak terkena beban. ya bagus. Terus kan perubahan ini ingat kebiasaan baik dibangun secara perlahan dan terus diusaha yang konsisten kita pasti bisa lebih terapkan dalam waktu yang singkat. Jangan menyerah untuk kembali jika kita masih merasa berhasil dengan itu. Terima kasih Kak atas semua bantuan dan dukungan.